Salam sejahtera penuh sukacita bagi kita sekalian. Mengawali pagi ini kembali kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, kami bersyukur untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang kami nikmati sampai pada hari ini. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih menopang kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memelihara firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 1. Begini firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, kepada ketujuh jemaat inilah Wahyu Yohanes dilayangkan. Dan isi surat Wahyu ini kepada ketujuh jemaat itu hampir mirip. Yang pertama tujuannya adalah untuk menopang atau menghibur jemaat atau orang-orang percaya karena mereka sedang mengalami penganiayaan dan penderitaan, agar mereka tetap pegang teguh dengan iman percaya mereka, agar mereka jangan goyah, sebab keselamatan akan mereka terima pada waktunya nanti apabila mereka setia kepada Tuhan Yesus. Namun kitab ini juga berisi teguran Tuhan kepada jemaat Sardis untuk bertobat dari segala pekerjaan pelayanan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan tadi, mereka itu menganggap diri mereka hidup, padahal sesungguhnya mereka sudah mati. Saudaraku, pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan jemaat yang ada di Sardis. Kira-kira apa itu? Kenapa mereka ditegur? Kenapa mereka perlu dibenahi? Mari kita melihat sejarah geografis daripada jemaat Sardis. Sardis ini adalah sebuah kota yang sangat makmur, kota yang sangat kaya sebab mengandung emas. Dan perekonomian di sana pun sangat maju, demikian juga dengan pendidikan. Sehingga dengan kemewahan yang mereka nikmati, mereka juga menjalani kehidupan keagamaan mereka tanpa sadar sudah menunjukkan status sosial mereka, dan mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sepenuhnya mereka hanya mengandalkan kekayaannya sebagai tempat mereka untuk melakukan acara-acara peribadatan. Saudaraku, sebenarnya mereka itu aktif di dalam kerohanian. Mereka melakukan pelayanan dengan baik. Mereka memberikannya yang terbaik. Banyak dibangun sinagog atau sinagoge atau rumah-rumah peribadatan, dan rumah-rumah peribadatan itu sangat bagus. Lalu mereka memakai jubah-jubah yang mahal. Demikian juga dengan mahkota ataupun dupa ataupun tempat-tempat persembahan dengan perlengkapan atau peralatan yang sangat mewah. Sehingga menurut manusia bahwa hal pelayanan mereka itu sangat luar biasa. Tetapi kenapa Tuhan justru menegur mereka? Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati.
Ternyata tidak satu pun pekerjaan yang mereka lakukan didapati sempurna di mata Tuhan. Artinya apa yang mereka perbuat tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak membuat hati Tuhan tersentuh. Aktivitas pelayanan mereka itu hanya tampak bagus di sisi luarnya saja. Namun ternyata mereka hanya mau mempertontonkan kehebatannya dan tidak berbuah sama sekali. Hanya sebagai formalitas, hanya sebagai seremonial belaka. Saudaraku, pesan berharga apakah yang kita dapat terima pada firman saat ini? Bisa saja apa yang dialami oleh jemaat Sardis itu juga yang sedang dialami oleh jemaat-jemaat pada masa sekarang. Di dalam pelayanan iman kita, mungkin kita merasa masih tetap layak di hadapan Tuhan. Lalu menurut kita semua apa yang kita lakukan sesungguhnya sudah berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saudaraku, barangkali Tuhan melihat kita dengan cara yang berbeda. Kita sesungguhnya tidak cukup layak. Kita sesungguhnya tidak cukup baik. Kita sudah menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan. Teguran ini layak kita antisipasi dalam hidup kita. Mari kita coba introspeksi diri. Apakah pelayanan kita yang selama ini kita lakukan sudah benar-benar menyenangkan hati Tuhan, ataukah hanya sebagai seremonial belaka atau hanya rutinitas saja? Justru sama sekali tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan bisa saja mengecewakan hati Tuhan. Sebagai tubuh Kristus dan gereja, Martin Luther di dalam lagunya yang sering dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu dikatakan, aku gereja, kau pun gereja, kita semua adalah gereja. Untuk melihatnya, bukalah hatinya, bukalah dalamnya, maka kita akan melihat bagaimana sebenarnya bentuk pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Saudaraku, apakah kita sudah merasa bangga dengan pelayanan kita dan menganggap benar? Padahal mungkin pelayanan kita itu butuh evaluasi. Apakah yang sudah kita lakukan itu sudah menyenangkan hati Tuhan? Kita coba introspeksi. Apa yang mati dalam diri kita? Apakah kasih kita yang sudah semakin berkurang? Apakah kerendahan hati kita sudah tidak ada lagi? Kita melayani dengan kesombongan seperti jemaat yang ada di Sardis? Apakah masih ada kebenaran firman Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kita? Atau tanpa sadar kita sudah masuk ke dalam kecemaran, yakni tidak lagi mengandalkan Tuhan Yesus dalam pelayanan kita. Mungkin saja kita sudah menyembah kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Tanpa sadar kita sudah semakin jauh dari Tuhan. Saudaraku, jika kita masih hidup dalam dosa dan berkompromi dengan dunia ini, pelayanan kita tidak berarti apa-apa di mata Tuhan. Oleh karena itu, kita pun jangan keraskan hati, sebab teguran keras Tuhan kepada jemaat di Sardis itu semata-mata karena kasih-Nya. Dikatakan di ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu.
Saudaraku, biarlah peringatan ini kembali menyadarkan kita untuk tetap kembali lagi ke jalan Tuhan. Kita mau diperbaiki dan dibentuk oleh Tuhan. Kita jangan mau dipuji oleh orang-orang lain yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Biarlah dalam pelayanan kita itu Tuhan yang dipuji, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang masuk ke dalam kitab kehidupan Tuhan, dan bahkan Tuhan Yesus akan mengakui kita di hadapan Allah Bapa dan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Mari kita memuji Tuhan dengan ketulusan hati dan dengan kerendahan hati. Amin. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan luar biasa mengingatkan kami agar pelayanan-pelayanan kami benar-benar hanya tertuju kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, agar kami pelayan-pelayan-Mu menyadari dan kembali mau dibenahi oleh Tuhan, sehingga kami bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kasih Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus itulah yang memberkati kita hari ini sampai kekal. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.